Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji normalitas residual pada uji regresi linear berganda. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah ini merupakan panduan atau pedoman, sebelah lagi itu adalah output uji normalitas residual yang akan diinterpretasikan. Sebelum masuk ke pembahasan video ini, maka kalian harus nonton terlebih dahulu video uji normalitas residual pada uji regresi linear berganda. Ini linknya nih, supaya nyambung, supaya paham. Oke, kita mulai, kita lanjutkan. Tabel ini merupakan desain penelitian yang akan diuji dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Salah satu asumsi yang harus terpenuhi adalah uji normalitas residual. Ini adalah outputnya. Oke ya. Ada 5 output uji normalitas residual pada uji regresi linear berganda yang harus kita interpretasikan. Yang pertama tabel case processing summary ini. Yang kedua tabel deskriptif ini. Yang ketiga tabel test of normality ini. Ini tabel utama nih. Yang keempat histogram ini. Yang kelima adalah normal QQ plot ini. Yang keenam adalah box plot. Yang pertama, tabel case processing summary. Tabel case processing summary menunjukkan bahwa seluruh data residual yang akan dianalisis dapat digunakan. Output dari tabel ini diperoleh 1 gitu ya. N itu sama dengan 30, valid gitu ya. Sehingga terdapat 30 data residual yang valid dan semuanya masuk dalam analisis. Kemudian missing N nih. Missing N-nya 0. Artinya 0%. Tidak terdapat data residual yang hilang. Sehingga totalnya N-nya sama dengan 30, jadi jumlah keseluruhan data adalah 30. Dengan demikian, kesimpulannya berdasarkan tabel case processing summary, diketahui terdapat 30 data residual yang valid atau 100%. Dan tidak terdapat data yang hilang atau 0%. Dengan demikian, seluruh data atau 30 data residual dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Catatan penting, tabel ini belum menunjukkan apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Jika tabel ini merupakan bagian dari uji normalitas, ya. Jika tabel ini merupakan bagian dari uji normalitas residual, keputusan normalitas harus dilihat pada tabel test of normality, khususnya pada nilai Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena N-nya 30 atau di bawah 50. Ini tabel test of normality-nya ya. Yang kedua, tabel deskriptif nih yang ini ya, tabel deskriptif. Tabel deskriptif ini bersifat statistik deskriptif untuk unstandardized residual dari 30 data. Jika konteksnya adalah uji normalitas residual, tabel ini dapat digunakan sebagai indikator pendukung, terutama melalui nilai skewness dan kurtosis. Rata-rata atau min residual itu nilai min itu 0,000 gitu ya. Ini merupakan kondisi yang baik karena pada model regresi rata-rata residual secara teoritis memang diharapkan mendekati 0. Artinya tidak terdapat kecenderungan residual secara keseluruhan terlalu besar ke arah positif maupun negatif. Yang kedua, skewness. Skewness itu nilainya 0,433. Skewness, mana skewness? Nah ini 0,433. Kemudian standar errornya 0,427. Untuk melihat apakah kemencengan masih dalam batas wajar atau tidak dapat dihitung ini ya. Z skewness sama dengan skewness per standar error. Sehingga 0,433 ini per 0,27 per 0,427 sama dengan 1,014. Nilai 1,014 masih berada dalam rentang min 1,96 sampai dengan plus 1,96. Artinya distribusi residual tidak menunjukkan penyimpangan kemencengan yang signifikan berdasarkan pendekatan Z-score skewness. Tanda positif menunjukkan bahwa distribusi sedikit menceng ke kanan. Ini positifnya, skewness yang positif kan 0,433. Tanda positif menunjukkan bahwa distribusi sedikit menceng ke kanan, tetapi tingkat kemencengan masih dalam batas yang dapat diterima. Yang berikutnya adalah kurtosis. Kurtosis adalah 0,481. Nih. Kemudian standar errornya 0,833 yang ini.
Z kurtosis sama dengan kurtosis per standar error sama dengan 0,481 per 0,833 sama dengan 0,577. Jadi nilai 0,577 juga masih berada dalam rentang min 1,96 sampai dengan plus 1,96. Artinya tingkat keruncingan distribusi residual tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal berdasarkan pendekatan ini. Selanjutnya, nih statistik lainnya dari tabel deskriptif ya. Min 0,00 itu rata-rata residual mendekati 0, median min 0,00154 nih median gitu ya. Ya, nilai tengah residual, standar deviasi 0,0177 ini besarnya penyebaran residual. Kemudian nilai minimum min 0,03617 residual terkecil. Nilai maksimum 0,04538 ini residual terbesar sehingga range-nya adalah 0,08154 selisih maksimum dan minimum. Kesimpulan output tabel deskriptif. Berdasarkan squeamish dan kurtosis, residual menunjukkan distribusi yang masih berada dalam batas kewajaran. Nilai Z squeamish sebesar 1,014 dan Z kurtosis sebesar 0,577, yang keduanya berada pada rentang min 1,96 hingga plus 1,96. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan squeamish kurtosis, residual dapat dikatakan tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Namun, walaupun tabel deskriptif ini dapat dijadikan indikator bahwa residual tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal, namun keputusan normalitas suatu residual lebih relevan dilihat dari tabel test of normality yang ini. Berikutnya tabel test of normality yang ini tabel utama ya. Ini merupakan tabel yang digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Karena jumlah data kita 30 responden, maka kita menggunakan hasil Shapiro-Wills sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tabel terlihat bahwa nilai sig Shapiro-Wills sebesar 0,797 yang ini nih. 0,796 ini ya. Kita bandingkan nilai tersebut dengan taraf signifikansi, yaitu 0,05. Karena nilai 0,796 lebih besar dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, unstandardized residual dapat dinyatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi dan analisis uji regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Berikutnya adalah pemeriksaan secara visual. Pemeriksaan pertama dengan histogram. Ini histogramnya itu ya. Supaya kelihatan panduan garis normalitas kita klik 2 kali itu ya. Nah ini. Oke. Berdasarkan histogram unstandardized residual nampak bahwa 1. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar residual terkonsentrasi di sekitar 0. Frekuensi tertinggi berada di sekitar residual 0 hingga sedikit positif. Secara umum pola histogram terlihat mendekati bentuk lonceng dan mengikuti pola kurva normal yang ditampilkan. Residual tersebar di sekitar min 0,04 hingga plus 0,05 gitu ya. Nah, ini min 0,04 sampai dengan plus 0,05. Dan penyebarannya berada di sekitar titik 0. Tidak terlihat adanya penyimpangan yang sangat ekstrim dari pola distribusi secara keseluruhan. Min atau rata-rata sama dengan min 1,07 min 15. Nilai tersebut praktis sama dengan 0 gitu ya. Ini sesuai dengan karakteristik residual pada model regresi, yaitu rata-rata residual mendekati 0. Kesimpulan dari pemeriksaan secara visual melalui histogram. Berdasarkan histogram, distribusi unstandardized residual secara visual dapat dikatakan mendekati distribusi normal. Dengan demikian, tidak terlihat indikasi kuat bahwa adanya penyimpangan normalitas residual. Catatan, untuk pengambilan keputusan,
Catatan, untuk pengambilan keputusan formal sebaiknya nilai Shapiro-Wills tetap menjadi dasar utama, sehingga histogram digunakan sebagai pemeriksaan secara visual sebagai pendukung. Yang kedua, pemeriksaan visual dengan menggunakan normal QQ plot. Oke, ini datanya ya. Berdasarkan grafik normalitas QQ plot, residual nampak bahwa satu, pada grafik normal QQ plot, standarized residual terlihat bahwa sebagian besar titik residual berada cukup dekat dengan garis diagonal. Jadi garis diagonal itu adalah panduan atau pedoman untuk melihat normal atau tidaknya suatu distribusi ya. Jadi titik-titik itu makin dekat dengan garis diagonal, maka makin normal. Beberapa titik pada bagian ujung distribusi memang terlihat sedikit menjauh dari garis, terutama pada bagian kanan atas yang ini ya. Penyimpangannya tidak terlalu ekstrim dan pola keseluruhan titik masih mengikuti arah garis diagonal. Artinya, secara visual, distribusi residual dapat dianggap mendekati distribusi normal. Kesimpulan, berdasarkan normal QQ plot, residual dapat dikatakan mendekati distribusi normal. Jadi dari hasil statistik deskriptif, histogram, dan normal QQ plot, ketiganya menunjukkan indikasi yang konsisten, yaitu bahwa residual pada model regresi linear berganda berdistribusi mendekati normal. Berikutnya, pemeriksaan visual dengan box plot. Nah, ini box plotnya nih ya. Oke. Grafik tersebut adalah box plot unstandardized residual. Jika digunakan sebagai pemeriksaan tambahan dalam uji asumsi normalitas residual, interpretasinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Box plot unstandardized residual pada grafik terlihat terdapat satu titik yang berada di luar whisker bagian atas ya ini nih. Ini titik ke-18 ya. Yang ditandai dengan nomor observasi 18. Titik tersebut menunjukkan adanya satu observasi yang terindikasi sebagai outlier pada residual. Berikutnya, meskipun demikian, keberadaan satu outlier tidak secara otomatis menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi hanya berdasarkan box plot. Untuk menentukan apakah residual secara keseluruhan berdistribusi normal, kita tetap perlu mempertimbangkan histogram, normal QQ plot, dan hasil uji normalitas secara statistik melalui Shapiro-Wills. Jadi dari box plot ini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat satu observasi yang perlu diperhatikan karena terindikasi sebagai outlier. Tetapi keputusan mengenai normalitas residual tidak ditentukan hanya berdasarkan grafik box plot. Sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.